Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zain Septiawan. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan buku yang saya baca dengan judul Kiat Menangani Orang-Orang Sulit Diatur. Ini pengarangnya adalah Marilyn Pinchus. Buku ini sebenarnya adalah buku terjemahan dari buku aslinya yang judulnya dalam bahasa Inggris dengan judul Managing Difficult People, A Survival Guide for Handling Any Employee. Buku ini membahas tentang 10 tipe orang-orang yang sulit diatur dan bagaimana cara mengatasi orang-orang tersebut. Jadi di setiap organisasi atau di setiap perusahaan biasanya pasti ada orang-orang yang memiliki perilaku negaholic. Jadi negaholic itu adalah perilaku orang-orang yang memiliki kecenderungan berperilaku negatif dan bahkan mereka menyenangi atau menikmati berperilaku negatif. Dan ke-10 orang-orang yang sulit diatur itu adalah, yang pertama adalah tipe penggertak, yang kedua orang yang selalu mengeluh atau merengek, ketiga orang yang selalu menunda pekerjaan, keempat orang yang sok tahu segalanya, kelima tipe pendiam, keenam tipe kupu-kupu sosial, ketujuh orang yang merasa tak seorang pun ahli atau orang yang serba merasa dirinya ahli, dan kedelapan orang-orang baru, sembilan orang yang terlalu sensitif, dan ke-10 orang yang suka menipu. Mulai membahas dari tipe yang pertama, yaitu tipe penggertak. Jadi tipe penggertak ini sukanya mengintimidasi, menyiksa, dan menakut-nakuti orang lain. Dan cara mengatasi tipe penggertak yaitu yang pertama, jangan kita menggertak balik. Artinya kalau dia menggertak ya kita diam saja, tidak perlu diladeni. Terus kita cari tahu apa sih sebenarnya yang membuat dirinya itu tidak nyaman. Contohnya kalau misalnya dia mengancam seseorang, pasti ada satu kepentingan dia yang terganggu. Nah, kita coba cari tahu apa sih kepentingan apa yang mengganggu dia, dan itu yang harus kita selesaikan masalahnya di situ. Intinya kita coba tawarkan bantuan untuk membantunya. Namun bila tipe penggertak itu tidak terlalu suka kita membantu dia, atau bahkan justru malah berbuat lebih kasar lagi, ya kita coba cari bantuan orang lain untuk menanganinya. Biasanya kalau dalam satu organisasi ada departemen HRD yang memiliki kewenangan untuk menangani orang-orang yang bermasalah. Ya, artinya serahkan ke orang yang lebih berwenang untuk menangani hal tersebut. Itu tipe pertama. Kemudian tipe kedua adalah tipe pengeluh atau penggerutu. Orang-orang seperti ini biasanya selalu menggerutu, mengeluh, seakan-akan dalam hidupnya tidak ada satu waktu pun yang dia lalui dengan tenang. Jadi selalu mengerikan, terus makanya selalu ngeluh atau menggerutu. Orang-orang seperti itu biasanya jarang memberikan suatu usulan yang mungkin dapat memperbaiki persoalan. Contoh kalau misalnya kita sodorkan gelas dengan isi setengah gitu ya. Orang-orang penggerutu pasti akan menyebut gelas itu dengan setengah kosong daripada setengah isi. Jadi yang ada di kepalanya itu selalu yang jelek-jelek aja, yang kosongnya, bukan yang isinya. Nah, bagaimana cara menangani orang-orang tipe penggerutu atau pengeluh tersebut? Yang pertama, setiap kali mereka mengeluh ya dengarkan saja, dan kita coba alihkan dengan kita bercerita tentang hal lain yang topiknya berbeda sama topik yang dia keluhkan, dan juga intinya mengalihkan. Jadi kalau misalnya dia menggerutu,
atau ngeluh, ya nggak usah diladenin, kita alihkan aja, kita cerita tentang hal lain gitu ya. Nah, terus kalau misalnya dia menggerutu, topik yang dia gerutu itu jangan kita komentari, karena kalau kita komentari ya dia semakin menggerutu, malah semakin panjang gitu ya. Jadi alihkan dan jangan dikomentari. Kemudian tipe yang ketiga adalah orang yang selalu menunda pekerjaan. Nah, orang seperti ini biasanya punya kecenderungan mengerjakan suatu pekerjaan selalu terlambat, atau mengulur-ngulur waktu, atau menunda-nunda pekerjaan karena berbagai macam alasan. Walaupun hal ini sebetulnya manusiawi, tapi ini hal yang tidak produktif, apalagi kalau berkaitan dengan teamwork. Ya, orang-orang seperti ini yang justru malah memperlambat semua tim atau untuk mencapai tujuan. Nah, caranya bagaimana mengatasi atau menangani orang-orang yang sering menunda pekerjaan ini adalah kasih partner. Jadi kalau misalnya kita ada assignment untuk dia, ya kita kasih satu partner untuk dia. Ya minimal dia berdua mengerjakan hal tersebut. Karena yang kedua itu adalah sebagai controllernya. Dia akan mengingatkan kalau misalnya udah saatnya mengumpulkan deadline pekerjaan. Jadi si yang suka menunda-nunda itu akan terpacu untuk mengerjakan hal tersebut sesuai deadline. Dan pastikan orang di partnernya juga membantu ia dalam membuat jadwal supaya pekerjaannya ya lebih terjadwal dan lebih mudah diselesaikan, sehingga dia tidak menunda-nunda pekerjaan lagi. Kemudian tipe keempat adalah orang yang merasa serba tahu. Biasanya nih orang sering bertindak sok penting sendiri, nggak sabaran, sering berbuat di luar kebiasaan, sering kali lupa, nggak ramah. Jadi ini sotoy lah nih orangnya nih ya. Kiat untuk mengatasi orang-orang yang bertipe serba tahu, yaitu berikan pujian kepada orang tersebut bila memang itu haknya. Karena orang-orang yang sok serba tahu itu memang terkadang ingin show off atau menunjukkan ke teman-teman yang lain bahwa dia bisa. Dan kalau memang yang dia lakukan adalah positif, memang dia bisa melakukan hal yang sulit gitu, kita tetap kasih pujian untuk dia. Tapi kalau misalnya yang dia sombongkan itu tidak produktif, ya nggak usah ditanggapin. Terus yang berikutnya atau tipe kelima adalah tipe pendiam. Nah, orang-orang pendiam ini memang agak sulit untuk membaur di dalam tim, dan terkadang karena sikap diamnya tersebut terkadang justru membuat pekerjaan teman-teman lain atau tim member lainnya berantakan. Karena orang-orang tipe pendiam ini sangat-sangat tidak komunikatif, sehingga cara mengatasinya ya kita tingkatkan kemampuan komunikasi kita dengan dia. Pastikan dia harus keep communicating with us gitu ya. Jadi jangan biarkan dia diam. Selalu tanyakan, udah progresnya sampai di mana, terus udah ngerjain apa, ada kendala atau enggak. Nah, intinya diajak ngomong lah gitu ya. Karena kalau kita nggak ngajak ngomong, tiba-tiba emang dia tidak mengerjakan sesuai target, nah yang susah malah seluruh tim. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga komunikasi dengan yang bersangkutan.
Tipe berikutnya atau tipe keenam adalah orang yang bertipe kupu-kupu sosial. Nah, orang yang tipe-tipe kupu-kupu sosial ini mudah bercakap-cakap dan berinteraksi dengan semua orang. Senangnya ngobrol, mencolok sana, mencolok sini, ngobrol. Nah, negatifnya ya orang-orang seperti itu biasanya pekerjaannya terbengkalai gitu, karena mereka lebih senang ngobrol, sedikit kerja. Nah, orang-orang kayak gini biasanya juga kurang bisa dipercaya, karena biasanya cenderung mengatakan yang tidak sebenarnya alias berbohong. Cara mengatasi orang yang bertipe kupu-kupu sosial adalah, memang orang seperti ini kalau punya kelemahan, yaitu dia tidak menyenangi pekerjaan yang terlalu detail atau terlalu serius. Mereka menyenangi pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain. So, kasih dia assignment yang memang banyak berinteraksi dengan orang. Jadi orang-orang seperti itu akan lebih sukses dibanding kita kasih assignment yang sifatnya pekerjaan di belakang meja. Jadi kita kasih pekerjaan yang sesuai dengan passionnya dia, yaitu ngobrol sama orang lain. Pekerjaan yang misalnya sales kah, atau berhubungan dengan klien kah, atau menjaga hubungan baik dengan klien kayak customer service dan lain-lainnya. Pokoknya yang banyak ngobrol sama orang. Oke, tipe berikutnya atau tipe ketujuh adalah orang yang merasa paling ahli. Nah, orang yang merasa paling ahli ini juga kadang nggak bagus juga dalam satu organisasi, karena cenderung sotoy dan biasanya cenderung meremehkan teman-teman lainnya. Nah, cara mengatasinya yaitu kita coaching dia tentang bagaimana cara bersikap lebih sopan lagi kepada teman-teman kerja atau rekan kerjanya. Karena orang yang merasa paling ahli itu biasanya cenderung meremehkan, sehingga itu bisa menyinggung teman-teman atau rekan kerjanya yang lain, sehingga kita bisa coaching dia untuk bersikap lebih sopan lagi kepada rekan kerjanya yang lain. Terus berikutnya yaitu tipe ke-8. Ini adalah karyawan baru. Karyawan baru juga sebenarnya bukan memberi masalah atau menjadi masalah di dalam satu organisasi, tapi karyawan baru ini cenderung memperlambat ritme kerja dari tim karena ketidaktahuannya dan juga belum terampilnya dia dalam bekerja, sehingga agak sedikit lamban speednya. Nah, simpel aja sih cara mengatasi orang seperti itu atau karyawan baru, ya kasih training. Nah, biasanya training yang efektif yaitu, selain kalau misalnya kita tidak punya program training ya, atau biasanya tim itu kan sifatnya dinamis ya, nggak mungkin juga kalau cuman terdiri dari 5 orang kita bikin SOP tentang training karyawan baru. Karyawannya cuma 5. Paling gampang yaitu kita tunjuk satu orang untuk jadi pendampingnya dia atau semacam mentornya dia. Nah, itu biasanya dia lebih mudah belajar dan tidak sungkan. Dan yang mentornya itu juga punya tugas, harus ngajarin dia dengan sabar juga gitu, karena memang si mentor itu juga pasti punya tugas sehari-hari, namun dikasih tambahan tugas mengajar si orang baru itu ya tentunya harus butuh kesabaran. Berikutnya tipe ke-9 yaitu orang yang terlalu sensitif. Nah, orang yang terlalu sensitif ini juga tidak baik di dalam satu organisasi. Ini dalam pergaulan sehari-hari disebut baperan. Nah, orang yang baperan seperti ini biasanya nggak akan tahan lama, karena begitu menghadapi suatu situasi yang dia nggak nyaman dan membuat dia sensitif, biasanya ngambek. Dan kalau misalnya concern-nya dia tidak ditanggapi oleh tim lain, ya cenderungannya biasanya dia akan keluar, atau kalau di dunia pekerja ya biasanya akan resign.
Di orang-orang seperti ini biasanya nggak tahan lama, ya karena baperan, habis baperan nggak ditanggepin biasanya keluar atau berhenti. Sehingga cara mengatasinya ya kita coaching dia bahwa dalam bekerja ya kita harus punya mental yang kuat. Artinya pasti kendala dalam bekerja ya pasti terjadi, baik kendala teknis maupun kendala hubungan dengan rekan kerja lainnya. Dan namanya juga pekerjaan, ada deadline, ada pressure di situ. Nah, once rekan kerja lainnya misalnya bicara agak membuat dia tersinggung, ya jangan dianggap hati. Ya, itu kita coaching seperti itu, bahwa di dunia kerja itu hal-hal seperti itu hal yang wajar. Yang harus kita lakukan yaitu ya sabar dan ya udah let it flow aja, namanya juga dunia kerja gitu ya, jadi nggak usah dimasukin hati. Yaitu tujuannya ya kita kasih coaching seperti itu supaya dia nggak, kalau misalnya nanti terjadi misunderstanding ya dia tidak langsung keluar. Oke, yang terakhir, tipe terakhir adalah manipulator atau penyeleweng. Seorang manipulator biasanya jago gertak, terus licik, dan ya suka bohongin rekan kerja lainnya. Nah ini juga sama, agak susah megangnya, karena pasti orang ini sejuta excuse. Cara mengatasinya yaitu ya kita jangan nyerah kalau kita merasa diri kita benar dan orang tersebut jelas-jelas bohong. Ya kita harus tegur dia atau sadarkan dia bahwa enggak, kamu yang salah, data saya ini, saya yang benar, ini datanya, coba mana data kamu. Nah biasanya kalau kayak gitu mati kutu tuh. Artinya menghadapi orang yang manipulator seperti itu ya kita harus bawa data. Dan kalau terjadi perbedaan pendapat ya gampang aja, tinggal ya udah mana data kamu, ini data saya, nanti kita bandingkan. Biasanya orang manipulator tuh yang nggak ngerjain apa-apa tapi sejuta alasan dan lain-lain. Dari ke-10 tipe karyawan sulit diatur tersebut, tentunya hal pertama yang kita atau pendekatan yang umum terhadap 10 orang tersebut, yang pertama yaitu pastinya coaching. Kita coaching dia, apa yang dia lakukan itu salah, ya intinya itu apa yang dia lakukan itu salah, kasih pengertian ke dia, dan kita kasih pengertian yang benar seperti apa, dan kita minta dia berkomitmen, berjanji untuk merubah, bersikap lebih baik lagi. Tapi kalau itu tidak efektif, artinya apa yang dia janjikan tidak dipenuhi, maka ya ada baiknya kita keluarkan satu teguran gitu ya ke dia. Kalau misalnya dia melakukan hal tersebut lagi, teguran ya kalau bisa tertulis lah ya, seperti yang biasa dilakukan oleh para HRD. Kalau misalnya teguran pertama dia masih tidak menepatinya atau tidak melakukan perbaikan, maka kita kasih teguran kedua. Atau misalnya teguran pertama dia masih melanggar, ya kita langsung kasih surat peringatan 1, 2, 3. Dan kalau misalnya memang sudah 1 kali teguran plus 3 surat peringatan tidak diindahkan juga, ya berarti dia bukan orang yang tepat untuk tim kita. Ngapain juga ada di tim kita? Silakanlah kita terminasi dia atau kita minta dia untuk keluar. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya memang orang-orang sulit diatur pasti ada di satu organisasi, di sebuah organisasi, dan itu hal yang lumrah. Yang perlu kita lakukan yaitu kita punya satu mekanisme pembinaan untuk mereka, dan kalau tidak bisa dibina ya kita lakukan tindakan yang lebih keras lagi, yaitu tindakan disiplin. Seandainya tindakan-tindakan seperti itu juga tidak bisa merubah ya mereka, ya terpaksa kita kasih tindakan tegas, yaitu menterminasi yang bersangkutan atau meminta yang bersangkutan untuk keluar. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan sharing saya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.